Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja mengumumkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi bantuan sosial dalam korupsi yang merugikan negara sekitar 100 juta. Ya, saya bantu. Kami telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial kepada korban terdampak COVID-19 hingga periode awal tahun 2021. Nantinya, bantuan sosial tersebut akan langsung kami berikan kepada keluarga penerima manfaat dalam bentuk tunai. Saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, bahwasanya skema penyaluran bansos dalam bentuk tunai sudah menjadi rencana awal pemerintah sejak program bansos COVID-19 pertama kali digulirkan. Hanya sebelumnya bansos di DKI Jakarta disalurkan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yaitu untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan mudik lebaran. Penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, program Keluarga Harapan atau PKH pada Kementerian Sosial Kemensos, dan tahun 2020 dilakukan melalui program sembako. Namun pada kenyataannya dan sangat disayangkan, bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada yang membutuhkan malah tidak berhasil diserahkan atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta adanya dugaan korupsi. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta sistem penyelenggaraan bantuan sosial. Saya sebagai ibu rumah tangga merasa sangat marah dan kecewa. Kenapa ini kok bantuan nggak turun-turun? Ya sekarang kan masa sulit ya, ini COVID. Terus suami saya juga nggak bekerja, saya juga butuh makan, butuh minum. Anak saya juga nggak sekolah kan sekarang daring. Terus gimana ini pemerintah kok kayak gini? Kan saya juga bingung. Saya berharap kepada pemerintah agar lebih tegas untuk menangani kasus ini, terutama bagi pelaku korupsi, agar tidak terulang kembali. Ya, saya sudah mendengar bahwa bansos ini tidak saya terima, dan saya mendengar bansos tersebut malah dikorupsi. Kami sangat kecewa terhadap kelakuan tersebut. Namun apa boleh buat, sebagai masyarakat saya sudah biasa menghadapi hal tersebut. Bantuan sosial itu memang sangatlah membantu, tapi jika tidak ada, kami harus mencari cara lain untuk bertahan. Korupsi adalah masalah yang besar di negara kita, dan ini bukan pertama kalinya untuk mengenai bansos tersebut. Meskipun itu, saya percaya bahwa keadilan akan ditegakkan pada waktunya. Mereka yang melakukan korupsi pasti akan mendapat ganjarannya. Jadi kesimpulannya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan pemerintah bisa lebih tegas dan sanaan dalam mengatasi masalah korupsi ini, agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Itu menurut saya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penyelidikan mengenai masalah tersebut. Penting untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi agar keadilan dapat ditegakkan. Kami dari distributor Bansos, saya dari PT Bandagara Reksa Dan PT Primalian Teknologi Persada. Saya merasa sudah melakukan penyaluran bansos sesuai dengan prosedur, dan saya juga
melakukan penyaluran bansos secara tepat waktu. Dan kami merasa kami menyusun kontrak yang sesuai dengan kajian yang telah kami buat dan sesuai dengan perhitungan, serta kami menyusun kontrak didampingi dengan konsultan, dan kami merasa bahwa semua ini sudah sesuai kontrak dan sesuai dengan kajian dan perhitungan yang kami terapkan. Namun, pada kenyataannya dan sangat disayangkan, bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada yang membutuhkan malah tidak berhasil diserahkan atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta adanya dugaan korupsi. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta sistem penyelenggaraan bantuan sosial. Kerusakan birokrasi dalam PT BGR dan PT PTP yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras tahun 2020 disebabkan oleh kombinasi kurangnya transparansi, akuntabilitas, budaya korupsi struktural, prosedur administratif yang lemah, pengawasan eksternal yang tidak efektif, kepentingan pribadi, dan tekanan eksternal, serta ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif. Untuk mencegah kejadian yang serupa di masa depan, diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh, serta penguatan kontrol internal dan eksternal, dan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka Muhammad Kuncoro Wibowo atau MKW selaku Direktur Utama PT Banda Gara Reksa atau BGR Persero periode 2018 sampai 2021. Kemudian kami melakukan penahanan tersebut untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 18 September sampai dengan 7 Oktober 2023 di Rutan KPK. Melalui penahanan ini, maka seluruh tersangka sejumlah 6 orang dalam perkara ini telah dilakukan penahanan oleh KPK. Di antaranya ada Budi Susanto atau BS selaku Direktur Komersial PT BGR Persero periode 2018 sampai 2021. Kemudian ada April Kurniawan atau AC selaku Vice President Operasional PT BGR Persero periode 2018 sampai 2021. Kemudian ada Ivo Wongkaren atau IW, Direktur Utama MEP sekaligus tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada. Kemudian ada Roni Ramdhani atau RR, tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada. Dan yang terakhir ada Richard Cahyanto atau RC, General Manager PT Primalayan Teknologi Persada sekaligus Direktur PT EGP. Para tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pembahasan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perbuatan para tersangka tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 127,5 M, kemudian terdapat sekitar 18,8 miliar diduga dinikmati secara pribadi oleh IW, RR,